Kami akan sambung kembali perbincangan di Hari Pendidikan Nasional hari ini, tapi kita angkat dulu penelpon yang sudah bergabung bersama kami di sambungan interaktif kami. Yang pertama ini ada Pak Herman di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Herman. Pak Herman, selamat pagi. Silakan Pak, singkat saja. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Silakan Pak. Ini untuk mengenal jasa-jasa Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kenapa sih anak-anak sekarang atau pelajar-pelajar sekarang seolah-olah melupakan siapa pejuang Indonesia dulu atau yang mendirikan Hari Pendidikan Nasional seperti lahirnya Ki Hajar Dewantoro? Saya sangat kasihan sekali sebagai penerus anak bangsa, karena pelajar-pelajar sekarang seolah-olah melupakan siapa sih Ki Hajar Dewantoro. Baik. Terus itu yang pertama, yang kedua, kenapa sih seolah-olah seperti pemerintahan sekarang ini kok kayak melupakan siapa pejuang-pejuang bangsa Indonesia dulu. Iya. Ada usulan nggak Pak Herman? Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Usul saja. Saya mengharap untuk para pelajar-pelajar kita sekarang, katakanlah bangsa Indonesia, tolong ingatlah siapa Ki Hajar Dewantoro. Baik, bisa mengingat kembali begitu Pak ya, sosok-sosok para pahlawan terutama yang bergerak di dunia pendidikan. Terima kasih Pak Herman dari Banjarmasin. Selanjutnya kami angkat penelpon berikutnya Pak Heru dari Jakarta. Oke, selamat pagi Mbak Selamat Gloria, pagi. Mas Bayu. Selamat Ya. pagi. Gini, saya sangat miris ya pertama-tama dengan pendidikan di Indonesia. Karena Pak Menteri harus bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu dan penyebaran yang merata di sekolah-sekolah. Karena terbukti di setiap daerah itu masih ada sekolah yang unggulan atau diunggulkan. Oke. Nah, ternyata unggul itu karena mereka mengelola dengan cara pungutan atau sumbangan. Nah, tidak ada sekolah yang unggulan gratis, itu nggak ada, padahal ini sekolah negeri. Nah, itu menjadi tanggung jawab Pak Menteri. Dan kemudian mengenai bimbel, yang fenomena bimbel, terbukti kembali lagi menyatakan bahwa guru di Indonesia ini memang, mohon maaf, mungkin kalau Ki Hajar Dewantoro masih ada, dia nangis. Karena begitu hancurnya mutu guru di Indonesia ini. Itu harus menjadi tanggung jawab Pak Anies. Karena apa? Mungkin Pak Mas Bayu atau Mbak Gloria kalau punya anak kelas 6, kelas 3, SMP, 3 SMA, pasti ikut bimbel. Karena apa? Mereka mengejar itu tadi, nilai akademis ya. Bukan karakter. Jadi omong kosong lah kalau karakter itu. Itu yang dan akhirnya membuat investasi mahal. Setelah dia nanti masuk ke perguruan tinggi juga mahal, akhirnya wajar mereka orientasi uang begitu ya. Investasinya mahal, harus kembali cepat. Oke. Nah, Baik. saya apresiasi sekali dengan UNPAD nih, baru pertama kali program dokter gratis ya. Nah, ini yang harus kita apresiasi. Nah, ini bisa menjadi pukulan lah atau peringatan buat Mas Anies dan Jokowi dengan wajib belajar 12 tahunnya. Baik. Pak Heru, terima kasih. Tanggapan dan apa yang nanti sudah disampaikan akan kita tanggapi. Kemudian Pak Arifin di Bandung juga sudah hadir. Pak Arifin, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak, singkat. Orang Bandung, tapi kebetulan sekarang ini saya mengembangkan usaha di Tanjung Balai Asahan. Oh. Jadi inilah mau bikin laporan kita ke Radio Kompas ini, kepada TV Kompas. Anak-anak di daerah itu, khususnya di pinggir-pinggir pantai, saking putus asanya dia terhadap output daripada pendidikan itu, ini output ya, termasuk UNPAD tadi bicara ya kan, output dari pendidikan itu ternyata
sudahlah bayarnya mahal-mahal, sekolahnya lama-lama katanya ya kan, tahu-tahu nganggur katanya. Tahu buat apalah kita sekolah tinggi-tinggi kalau nanti nama nganggur juga. Nah, ini yang harus dipikirkan ya kan, outputnya ya kan, nanti masukannya ada ya kan. Nah, itu seperti UPI, Universitas Pendidikan Indonesia umpamanya ya kan. Itu tempe kalau tamatannya, ini termasuk anak saya juga ada kemarin baru di wisuda begitu ya kan. Tapi ditanya senior-seniornya ya kan, yang kan mereka selalu komunikasi apa katanya. Sekarang ini kalau mau masuk jadi guru ya, itu beli kursi. Istilahnya sekarang beli kursi. Tahu nggak itu? Maksudnya beli kursi itu 60 juta. Ya kan? Nah, sudah itu di daerah-daerah, ya di daerah-daerah sampai ke mungkin juga ke Jakarta kemana-mana semualah, ya kan? Itu kalau itu dia di makanan kepala dinas. Baik kepala dinas kesehatan, baik kepala dinas pendidikan, ya kan? Ternyata kepala dinas ini membayar upeti kepada si pemenang pilkadanya. Baik Pak, kami tangkap maksud Anda dan juga tentu destruktif lah di dalam output daripada orang-orang yang taman ini. Baik, terima kasih Pak Arifin. Kaitannya dengan PAUD ya, ibu tadi ini kaitannya dengan PAUD. Itu sekarang anehnya, kalau kita berbicara tadi dari umur sekian ke sekian, itu adalah perekam, ya bagi anak-anak. Tapi sekarang ini istilahnya, balik hati walau ayat, sampai kalau satu ayat, orang gampang saja menjadi guru TK, guru PAUD. Baik, jadi kembali lagi kepada mutu dari pengajar begitu ya, baik dari itu Pak pendidikan Arifin, dasar terima maupun kasih. di perguruan Karena tinggi. ini kompleksitas permasalahan pendidikan kita yang masih seperti Pak Arifin gambarkan. Saya rasa kami di media juga melihat itu semua dan ini sama-sama menjadi masukan setiap tahun di Hari Pendidikan Nasional ini memang masih terjadi. Saya setuju dengan Pak Arifin. Terima kasih untuk kritiknya ini untuk pemerintah kita. Kita satu persatu tanggapi dulu mulai dari Prof. Ki mungkin bisa menanggapi. Tadi ada apresiasi bagaimana Unpad bisa menyelenggarakan pendidikan gratis. Sementara masih banyak sebenarnya mutu pendidikan yang harus diperbaiki, terutama guru ini, Pak. Iya, kalau guru ada rencana atau gimana, Pak Profesor Tri? Jadi begini, saya sepakat ya, ini memang masalahnya makin kompleks. Saya kira bukan hanya dihadapi oleh Indonesia gitu. Betul. Jadi semua pihak memang harus terlibat. Lalu ada strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu berdasarkan kompetensinya. Jadi saya kembali tadi berbicara masalah kenapa kami mulai dari pendidikan dokter gratis, itu bukan masalah biaya saja sebetulnya. Di saat nanti kita bisa membangun marwah pengabdian, keberadaan mereka di daerah itu sebenarnya bukan hanya aspek pelayanan kesehatan, tetapi membangun sikap-sikap pengabdian, leadershipnya, yang ini bisa menularkan pada berbagai pihak. Maka konteksnya perguruan tinggi pun sekarang, itu goalnya sudah melihat impact pada masyarakat. Sekarang ada pengembangan di dunia pendidikan tinggi itu sudah masuk ke dalam pendidikan tinggi generasi ketiga. Sudah tidak lagi membangun kemampuan kompetensi, tidak lagi profesionalisme, tapi atribut leadership yang harus dikuatkan. Dan itu tidak mungkin dilakukan kalau perguruan tinggi pun tidak membuka diri. Karena kekuatan human capital ini yang paling strong mestinya gitu. Nah, berkait dengan guru ini juga, kita paham tugasnya tidak ringan. Kalau semua masyarakat memahami, saling bisa mengingatkan dalam pendidikan karakter anak-anak, terutama kan nggak bisa kita juga hanya mengatakan bagaimana ya guru mengajar di sekolah. Tapi kalau orang tua juga ikut memberikan dukungan, misal tadi gimana menghapuskan atau mengurangi potensi bimbingan belajar. Gitu. Ini kebetulan nih. Saya juga ketua komite sekolah di SMA 3 Bandung. Itu salah satu SMA yang dikenal favorit katanya. Khas itu, mereka mengatakan knowledge is power, but karakter is more. Pak, kalau pemimpinnya rektor kan gitu. Jadi kita mendorong pendidikan karakter. Sekarang saya sudah berbicara dengan para guru, bagaimana kita meyakinkan anak-anak dan orang tua. Mereka belajar cukup di sekolah dalam jam tertentu dan kita dorong ke pendidikan-pendidikan karakter berikutnya. Gitu. Bahkan kalau perlu di luar sekolah. Begitu. Betul. Itu sudah dimulai berarti ya Pak ya? Kampus pun sedang mendorong open extended campus. Jadi tidak melakukan proses belajar hanya di kampus gitu. Tapi kita dorong keluar. Interaksi masyarakat ini penting sekali. Saya nyambung nih Prof dengan Mbak Rina. Karena tadi Pak Herman di Jakarta bilang mana pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantoro pasti menangis melihat anak-anak kita nih orientasinya hasil akhir yang akademis nilai, gitu. Begitu. Apa yang mesti bisa kita lakukan sebetulnya, menyambung tadi Profesor?
Saya rasa diperlukan terutama di orang tua kayaknya nih, ya, Mbak Rina, baru saya mau bilang, diperlukan kesadaran pada orang tua bahwa untuk menghasilkan sebuah karakter, pendidikan karakter, proses belajar itu sangat penting. Sementara kita selalu melihat output. Output ini tidak akan dihasilkan Ini dengerin nih orang tua dimanapun nih ya. kalau prosesnya itu tidak bagus, tidak efektif, tidak sesuai dengan perkembangan otak. Jadi misalnya proses belajar yang sekarang sudah dilihat sebagai sangat efektif untuk menghasilkan 21st century skills, misalnya abad 21, adalah misalnya project based learning. Ya, itu kan belajar berkolaborasi, thinkingnya, belajar deep learning dan sebagainya. Tapi orang tua ngelihatnya, loh kok kayak main-main? Karena buat orang tua kalau belajar itu adalah duduk baca buku, menghafal, diajarkan sama orang menghafal, itu belajar. Itu gitu. yang kita harus mulai tidak Patahkan lagi tuh ya, lihat itu ya, Prof. Itu outputnya. Termasuk tadi bicara endpointnya, kan yang diujikannya mata ujian tertentu. Masuk perguruan tinggi juga yang diteskan mata ujian tertentu. Sehingga ada kecenderungan anak-anak ini didorong menguasai mata-mata ujian tertentu. Padahal aspek karakter itu tidak hanya terbangun dari sisi itu. Misal, sudah ada kecenderungan pendidikan kewarganegaraan itu tidak diujikan di perguruan tinggi nanti masuk, sehingga sedikit terabaikan. Pendidikan agama juga tidak diujikan nanti. Ini kan muncul seperti setengah pengabaian terhadap hal tersebut karena anak-anak melihatnya ke sana. Nah, kita harus bisa membangun suatu pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan itu semua. Jadi kita kepinginnya generasi ke depan ini pinter akademisnya, tapi juga jago bicaranya, jago berdebat, begitu ya. sosialisasinya juga jago berorganisasi. Itu yang kita mau kan ya. Ada satu hal penting yang tadi dikatakan bahwa kenapa jadi melupakan semuanya ya. Kalau kita, kenapa anak-anak sekarang melupakan? Kalau kita jadi di kursi anak, kita ini anak-anak dihadapkan harus menghafal sejarah, maksudnya harus mengerti sejarah, belajar sejarah, harus mengerti global development, harus mengerti global warming, begitu banyak. Kita dulu nggak harus dealing dengan itu. Jadi itu yang harus diperhatikan juga di sekolahan dan di Kementerian Pendidikan juga, bahwa kita harus mengarahkan essential of learning. Apa sih yang esensi di dalam pembelajaran? Karena sebenarnya topik pembelajaran itu adalah untuk mengasah skillnya. Karena terlalu banyak yang dipelajari mungkin membuat bingung begitu bagi anak ya. Justru jadi karakternya ini lupa, prosesnya jadi di drill karena ngelihat ke output. Ini semua berhubungan. Nah, berhubungannya dengan universitas, integrasinya Pak. Karena SD, SMP, SMA tidak bisa berubah kalau universitas penerimaannya tidak berubah gitu. Penerimaan mahasiswanya Pak ya. Jadi kalau penerimaannya dilihat berdasarkan karakter, portofolionya bagaimana, bagaimana ini. Tidak sekedar hanya nilai ujian di atas kertas gitu. Mungkin kita di bawah juga jadi bisa ikut berubah. Jadi gitu. nanti dokter-dokter di sana punya karakter yang benar-benar pas kan, kira-kira begitu. Terima kasih Profesor Trianggun Ahmad sudah hadir dari Unpad. Diteruskan Pak, ini perjuangan kita untuk pendidikan Indonesia, bikin lagi terobosan-terobosannya. Mbak Antarina SF Amir juga jangan berhenti untuk terus membangun pendidikan dasar di Indonesia. Mudah-mudahan banyak menular ke banyak sekolah di Indonesia. Amin. Dan semoga apa yang kita perbincangkan ini juga menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan supaya semuanya terintegrasi, baik pendidikan yang ada di ibu kota maupun juga di kota-kota kecil lainnya. Terima kasih sekali lagi sudah ada yang menelpon tadi. Terima kasih sudah berinteraksi bersama